Mobil yang keren dan kece bisa menambah kegantengan kalian. Ini dia Mazda CX-3 Skyactiv tahun 2017. Mau tahu sekeren apa mobil ini? Yuk kita kepoin. Dari bagian lampu udah pakai Proji teman-teman. Kemudian juga ini udah dilengkapi DRL, dan yang paling keren dari mobil ini adalah fog lamp-nya. Sipit tapi nyalanya terang. Kita ke bagian samping teman-teman. Velgnya 18 inch dan dia udah di modif dop. Kemudian di sebelah sini udah ada Shine on Mirror, dan ini untuk aksesnya udah smart entry ya, keyless. Tinggal pencet aja kita langsung bisa buka. Dalamnya kece badai ya. Udah ada Triptonic, kemudian juga bahan joknya juga udah kulit. Nah ini dia teman-teman bagian belakangnya. Kesan anak mudanya keren banget ya. Di sini udah tulisan Skyactiv, di sini CX-3. Kita buka bagian bagasinya seperti apa? Tinggal kita pencet aja, langsung buka. Nah, di sini udah ada kompartemen buat penyimpanan, dan ini cukup lega ya. Nah, mau tahu kondisi mesinnya, transmisinya, dan seberapa enak mobil ini? Yuk kita langsung tes jalan di jalan raya. Oke teman-teman, kita lagi ada di kabinnya Mazda CX-3 tahun 2017. Kesan pertama feel drive-nya adalah mobil ini sporty banget ya. Dibilang kecil enggak juga, bilang besar enggak terlalu. Jadi untuk handlingnya berasa kita jadi pembalap aja. Cia, pembalap. Nah, ini cc-nya 2000 cc teman-teman. Jadi kalau Mazda punya Mazda 2 itu cc-nya 1500. Memang itu city cut banget ya. Nah, di kelas ini memang Mazda belum punya dari dulu ya. Dia karena Mazda 2 kemudian ke CX-5. Nah CX-3 ini persisnya tahun berapa diproduksi, cuman ini memang mobil ini lebih banyak dipakai kaum muda ya, yang memang cari alternatif. Mungkin kalau pakai CX-5 terlalu bapak-bapak ya, terlalu gede dimensinya, kemudian cc-nya juga lumayan ya, walaupun ada opsi 2000 cc nya, tapi mungkin kalau untuk anak muda kayaknya berasa gede banget. Nah kalau pakai Mazda 2 nya terlalu kecil ya, jadi mungkin agak sempit kalau untuk perjalanan jauh, jadi kurang prefer aja gitu ya, kurang comfort ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu opsi Mazda buat ngeluarin CX-3 ini ya. Ini mobilnya kebetulan yang kita punya ini kondisi istimewa, kilometer baru 50 ribuan teman-teman, kemudian juga kondisinya masih mulus ya. Ini yang punya sebelumnya anak muda, jadi ada sentuhan custom-customnya dikit lah ya, tapi nggak ekstrim. Cuman kayak tadi bumpernya udah didopin ya, asli warnanya chrome. Nah, biar terkesan lebih gahar. Kemudian juga velgnya pakai one tone aja dengan warna dasar black dop ya, atau warna hitam dop. Nah, sebetulnya ini ada dua varian ya. Untuk CX-3 itu ada yang touring, ada yang GT. Nah, kita punya ini yang touring. Nah, bedanya di mana? Yang touring itu dia nggak ada sunroof teman-teman. Di sininya nggak ada sunroof. Kalau untuk yang GT dia udah ada sunroof sih. Secara general itu perbedaannya ya. Nah, kita konsen lagi balik ke kondisi unit kita yang lagi kita test drive ini. Nah, kita beberapa kali tadi udah ngelewatin polisi tidur ya. Overall sampai sejauh ini masih enak ya. Untuk suspensi masih empuk, juga kaki-kaki masih oke ya, nggak ada bunyi aneh-aneh. Dan suara dari luar kabin juga terasa kedap di sini, nggak terlalu bising ya. Ini jalan masih macet teman-teman, bukan macet sih, masih merayap. Nah, nanti kita mau coba untuk kondisi transmisinya. Di sini transmisinya udah ada Tiptronicnya juga ya, dengan dual pilihan ya, bisa dari tuas transmisinya atau pakai pedal shift di sini. Jadi memang kesan sportinya udah kental banget dari desain, kemudian juga dari fiturnya udah proper ya, jadi udah mendukung semuanya. Nah, nanti kita tinggal coba aja nih di kondisi jalanan yang treknya panjang, kita mau gas nih ya, seberapa responsif sih transmisinya ya. Oke teman-teman, satu lagi nih, ada yang fitur canggih yang mungkin di mobil Jepang sebelumnya kayak kompetitornya belum punya. Nah, Mazda ini dari tahun 2012 ya, dia udah
punya fitur namanya Sky Active ya. Nah itu salah satu fitur keamanan andalan gitu ya. Nah dan ini pun udah ada fitur Sky Active-nya. Oke teman-teman, jalanan mumpung kosong, kita gas aja. Masih enak sih teman-teman. Kita baru coba mode drive-nya aja, nanti kita coba Tiptronic-nya ya. Jalan. Jauh ini sih nggak ada jedak, nggak ada delay, jadi kecepatan masih berasa responsif banget tuh. Kita injak gas aja di RPM 2000 nih. Tuh, berasa banget. Buat teman-teman jangan khawatir ya dengan kondisi ataupun mesin yang 2000 cc ini, nggak usah terlalu worry ya, ini konsumsi bahan bakarnya boros. Yang pasti ini masih aman lah di kantong teman-teman yang mungkin buat pakai harian juga. Kenapa? Dimensinya dia lebih kecil gitu dibanding CX-5 yang sama-sama 2000 cc, karena dimensinya lebih gede ya otomatis secara beban kerjanya pun lebih berat ya. Kalau ini kan dibuat dengan yang lebih versi minimnya ya, dimensinya lebih kecil lagi, jadi secara bahan bakar juga lebih irit ya. Ya tapi jangan di compare dengan Mazda 2-nya juga ya, beda kelas. CX-5 tuh ada dua, jadi ada yang touring sama ada yang GT. Yang touring pun itu juga ada yang 2500 cc-nya. Kalau untuk GT sih dari mulai CX-5 tuh udah ada fitur idling stop-nya gitu. Jadi untuk menghemat bahan bakarnya, salah satu indikasinya itu ya. Kalau mobil mungkin yang bukan berarti boros juga sih, lebih menghemat lagi gitu. Dikasihlah fitur idling stop ya, fungsinya yaitu untuk menghemat bahan bakar pada saat mobil berhenti ya, atau mungkin lagi kondisi antri di lampu merah ya. Oke teman-teman, kita putar balik. Nah kita mau coba Tiptronic-nya. Mudah sekali buat aktifin Tiptronic-nya, cuman digeser ke kanan aja terus mesinnya. Nah ini udah, coba. Kurang afdol kalau kita belum nyoba dari tarikan bawahnya ya. Tadi pas kita coba udah di posisi 3 ya. Kita coba mulai dari 1 dulu. Ini kita coba kurangin 2 tuh, berasa banget ya. Kita sabar 1 dulu. Nah. Enak banget teman-teman. Ya. Responsif banget ya, boleh pakai fitur Tiptronic-nya nih. Kita pakai pedal shift. Nah, kita coba pakai yang dari ini juga. Nah, ini dengan percepatannya ini kalau nggak salah di ini ya 7 speed ya. Kita nggak bisa aktifin kalau kondisi kendaraannya speednya kurang dari ini ya, dari limit ininya. Biasanya setiap percepatan itu ada speed limitnya ya. Misalkan kalau dari gigi 1 itu maksimal di angka 20 km per jam, kemudian berikut seperti itu. Jadi kalau masa kita jalan di 40 km per jam, kita nggak bisa nih untuk speednya maksudnya untuk Tiptronic-nya kita percepatan kita pindah ke yang gigi atas, itu nggak bisa. Dia pokoknya ngikutin dari kecepatan si mobilnya sendiri, seperti itu ya. Kalau nggak salah 6 atau 7 speed deh untuk Tiptronic-nya ya. Nah overall kita balik lagi, kondisinya oke banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba mobil sport ya, katakanlah begitulah, ini karena memang ini di middle ya, untuk cc-nya 2000 tapi dia udah sport banget ya. Jadi boleh jadi rekomendasi teman-teman nyoba mobil Mazda ya, CX-3 tahun 2017. Nah teman-teman perlu tahu, Mazda ini sampai sekarang ini dia paling kontinu ya, buat mobilnya itu selalu build up gitu. Produksinya tetap dia mengutamakan kualitas dari Jepang, jadi nggak pernah dia produksi mobil CKD gitu ya. Jadi selalu build up ya. Jadi mobil dalam kondisi utuh dikirim ke semua negara gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat memastikan kualitasnya. Ya kita sih bukan underestimate ya buat mobil-mobil yang udah diproduksi di dalam negeri kita gitu. Cuman memang dari testimoni customer yang memang pernah pakai gitu kan, membandingkan produk yang build up dengan
yang CKD itu memang selalu ada perbedaan gitu dari segi kualitas, baik itu material maupun dari segi fungsinya. Nah ini Mazda ini dia dari dulu sampai sekarang dia paling konsisten ya menjaga kualitasnya dengan selalu memproduksi mobil build up ya untuk dikirim ke negara-negara yang buat pemasaran mobilnya. Oke, buat teman-teman yang penasaran nih dengan harga mobilnya, kita buka sebenarnya murah aja di 200 jutaan aja ya, masih worth it banget buat teman-teman punya mobil 200 jutaan dengan segala fitur kecanggihannya. Nah teman-teman kalau lihat nanti kita ingin juga ya tampilin di video kita nanti fitur dashboardnya seperti apa, kemudian juga desain transmisi dan head unitnya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat juga. Jadi pasti bakal bikin teman-teman semakin penasaran gitu ya buat mencoba mobil ini. Harganya 200 jutaan ya, masih bisa nego. Buat yang penasaran bisa langsung WA di nomor bawah sini ya, di bawah sini, atau bisa langsung datang ke Point Small Square Lebak Bulus. Kita dari basement 3 Alison Automobil. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Masukan teman-teman kita tunggu biar kita bisa lebih baik lagi. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.